Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi rahmatihi tukaffarus sayyi'at wa bi fadlihi wa mannihi tatanazzalu rahmat wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim imamil muttaqin sayyidil ghurril muhajjalin nabiyyina wa qudwatina wa uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah wattaba'a sabilah wa nahaja nahjah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat rahmat dari Allah, barokah dari Allah, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita bahas pada pagi hari ini judulnya spiritualitas sebagai kunci kekuatan, ya. Ikhwatal iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala Maha sumber kekuatan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, Rasulullah mengajarkan kepada kita beberapa zikir, doa, zikir, ya, yang kalau dibaca itu menjadi sumber kekuatan. Misalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, kata Nabi, da'watu zinnuni idh da'a wa huwa fi batnil hud. Doanya, zikirnya Zinnun, Nabi Yunus alaihi salam, juga beliau dinamakan sebagai Zinnun. Idda'a, ketika berdoa kepada Allah, wa huwa fi batnil hud, ketika berada di perut ikan, ya. Kan beliau membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, inni kuntu minadz zalimin, sungguh aku termasuk orang-orang zalim. Kata Nabi, fa innahu lam yad'u biha rajulun muslim fi syai'in qattu, tidaklah seorang muslim, ya,
dia baca doa ini atau menjadikan zikir ini sebagai wasilah doa minta apapun kepada Allah, illastajaballahu lahu, niscaya permohonannya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita lihat kisahnya jamaah sekalian, bahkan Allah sampai mengatakan laula kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yaumiddin. Kalau Nabi Yunus tidak termasuk orang yang banyak tasbih, niscaya dia akan tinggal di perut ikan sampai hari kiamat. Ya. Nah, kekuatannya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Demikian juga jamaah sekalian, zikir yang diajarkan oleh Rasulullah, la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan kekuatan Allah. Kata para ulama, zikir ini tashrahul bal, membuat fikiran tenang, wa tuslihul hal, membuat kondisi nyaman, wa tahmil bihal asqal, dengan zikir ini, dengan la haula wala quwwata illa billah, yang berat menjadi ringan, wa turdi dzal jalal, dan membuat Allah Subhanahu wa taala ridha, wa hiya kanzun min kunuzil jannah. Zikir itu termasuk simpanan berharga di antara simpanan-simpanan surga. Nah, intinya kekuatan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kuat bukan karena fisik, bukan karena senjata, tapi kuat itu ketika semata-mata bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian, kita lanjut dulu ke sini. Demikian juga dulu para pahlawan kita. Kalau kita baca sejarah mereka, ya, Indonesia ini kan dijajah 350 tahun. Bahasanya Ustadz Salim Afillah, bukan dijajah tapi berjihad. Indonesia itu berjihad 350 tahun, 3,5 abad. Jangan lihat lamanya, tapi yang kita lihat, kok para pahlawan itu nggak bosen gitu, nggak bosen, nggak putus asa, nggak mager gitu ya. Mungkin kalau anak-anak Gen Z milenial mager tuh cuma, udahlah, kalau bahasa mereka tuh dahlah gitu ya, udah biarin aja. Tapi kan para pahlawan kita tuh hebat, bangsa ini hebat, 350 tahun tuh dahsyat jamaah sekalian. Nah, yang kita cari apa? Rahasianya apa gitu? Kok bisa bertahan? Endurance-nya itu tinggi sekali, motivasinya, kekuatannya, kehebatannya, daya tahannya, mentalitasnya. Nah, kalau kita cari benang merahnya apa? Benang merahnya itu terletak pada spiritualitas, akidah, tauhid. Itu yang membuat kuat. Keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang membuat mereka bertahan ya, hebat gitu.
Nanti saya ingin menghubungkan itu dengan saudara-saudara kita juga di Palestina. Kok bisa hampir 2 tahun ini dibombardir, habis rumah rata dengan tanah, tapi mereka masih bertahan, masih kuat. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai, katanya begitu. Apa rahasianya? Sama rahasianya itu spiritualitas. Nah, misalkan Jenderal Sudirman ya, Jenderal besar, Jenderal Sudirman, Panglima TNI. Dalam ada filmnya ya, jamaah sekalian, film Jenderal Sudirman. Kemudian juga dulu ketika peringatan HUT TNI di Banten, di Merak, ada drama kolosal digambarkan. Pada satu saat Jenderal Sudirman ini disergap oleh Belanda, sudah tidak bisa menghindar, tidak bisa meloloskan diri. Apa kata Jenderal Sudirman? Kata Jenderal Sudirman mengatakan, mari kita berzikir agar diberi pertolongan Allah. Kemudian mereka melingkar gitu. Jenderal Sudirman ada di tengah-tengah. Kalau di film begitu, pakai peci. Kemudian memimpin zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu ya. Datang Belanda, kata Belanda, mana Sudirman, mana Sudirman? Kata, ada pengkhianat waktu itu yang membocorkan keberadaan Jenderal Sudirman. Kata si pengkhianat itu, ini Sudirman. Belanda nggak percaya aja, masa jenderal kurus kering begini, katanya. Mungkin begitu. Perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Lagi memimpin zikir, dia bukan jenderal katanya. Dia guru ngaji. Dia pimpinan majelis taklim. Nggak percaya dia. Kata si pengkhianat itu, benar, ini Sudirman. Ini Sudirman. Belanda nggak percaya. Itu kan entah bagaimana gitu, oleh Allah dilindungi nih sang jenderal ini. Akhirnya Belanda pulang, yang mengkhianat, yang pengkhianat itu ditembak sama Belanda. Kamu bohong katanya, tembak dia. Padahal betul itu Jenderal Sudirman. Nah, beliau ketika sudah tidak bisa menghindar, dia bilang apa? Mari kita berzikir. Mari kita berzikir. Udah serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau ditanya, apa rahasianya? Punya jimat apa gitu? Lolos terus. Katanya Sudirman, nggak ada jimat. Kalaupun saya katakan 3 amalan yang dia jaga. Jaga wudhu, sholat tepat waktu, dan zikir. Ini kan gambaran spiritualitas, religiulitas ya, religi, keagamaan, akidah. Dia gantungkan kepada itu, dan dia memang seorang guru Muhammadiyah, jenderal hebat ya, jenderal guru ngaji, terus juga paham agama. Dia gabungkan tuh antara kekuatan langit dengan kekuatan bumi gitu. Kekuatan fisik dengan kekuatan hati, jiwa, bersatu sehingga menjadi pemimpin yang hebat. Masuk keluar masuk hutan, kondisi sakit-sakitan, tapi dia percaya Allah Subhanahu wa taala Maha melindungi. Nah, kalau di film itu ketika terjadi perundingan Rumroyen kalau nggak salah atau apa gitu ya, kemudian Pak Soekarno minta Jenderal Sudirman balik lagi menyudahi gerilyanya. Marah Jenderal Sudirman. Ya, siapa lagi katanya? Kalau kita tidak berjuang, Belanda pasti khianat karena tabiat mereka begitu. Nah, tapi kemudian dipanggil sama Sri Sultan Hamengkubuwono untuk balik. Kemudian dia pulang kembali ke Jogja, karena waktu itu jamaah sekalian, kalau baca sejarahnya kan
simbol-simbol negara itu udah habis. Presiden, wapres itu udah ditangkap, perdana menteri udah ditangkap sama Belanda. Satu-satunya yang masih bertahan dan Indonesia masih ada itu karena masih ada gerilya atau perang yang dilakukan oleh Jenderal Sudirman dengan strategi gerilyanya itu. Dan juga beliau yang memimpin serangan umum 1 Maret ya ke kota Jogja siang hari, supaya kata beliau dunia tahu kalau kita masih ada. Dan Belanda tuh memang nyari dia. Andai Jenderal Sudirman tertangkap waktu itu habis sudah. Tapi karena dia bertahan, kemudian perundingan dan lain sebagainya, alhamdulillah. Ketika dia balik ketemu presiden, dia bilang begini, kalau di film, saya serahkan kembali pemerintahan Republik Indonesia kepada Anda. Saya akan kembali ke barak TNI dan kembali kepada keluarga. Nggak ada urusan itu. Padahal yang paling punya jasa beliau. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, yang kita garis bawahi apa? Ya, beliau spiritualitasnya sangat tinggi. Kemudian juga di Penogoro ya. Ini hampir membuat bangkrut VOC dengan perangnya itu. Kenapa dia kuat? Kenapa dia bertahan? Di Penogoro itu melihat perang melawan Belanda ini sebagai jihad. Kacamatanya kacamata agama, jamaah saja. Maka hari ini juga di Palestina itu ada seorang penulis mengatakan Israel ini sekarang sudah terang-terangan perang yang mereka lakukan itu perang agama, kata dia. Dia menjalankan perintah Taurat, perjanjian lama, ayat-ayat yang sudah diselewengkan. Belum lama itu seminggu yang lalu Perdana Menteri Israel itu mengatakan ini kita sedang menjalankan misi suci, kata dia. Misi suci itu apa? Itu yang diajarkan dalam perjanjian lama versi mereka. Apa dia? Mendirikan Israel Raya. Israel Raya itu bukan hanya di tanah Palestina. Israel Raya itu juga ngambil tanahnya Saudi, ngambil Yordan, ngambil Suriah, ngambil Lebanon, ngambil Irak, ngambil Mesir. Itu yang disebut dengan namanya Israel Raya. Dia bilang terbentang antara 2 sungai, Sungai Efrat sama Sungai Nil yang ada di Mesir, Efrat yang ada di Irak. Tapi sekarang kita lagi ada duri yang mengganggu proyek jangka panjang itu, namanya Gaza. Para pejuang Palestina, para pejuang Hamas, Al-Qassam, itu yang ngalangin. Mestinya ini negara-negara ini bersyukur karena ada yang menghambat. Ini malah ikut-ikutan ya sama mereka untuk menghabisi, kan begitu. Dengan diamnya itu kan sama juga nolong. Nah, artinya kata si penulis ini, Israel sudah melihat ini perang agama katanya. Kenapa kalian tidak menganggap seperti itu? Dia aja bilang ini dalam rangka merealisir ayat-ayat yang ada di Taurat, dia bilang. Nah, Masya Allah jemaah saya. Maka Penogoro dulu kuat itu apa? Dia melihat ini jihad fisabilillah. Cut Nyadin. Kenapa beliau kuat? Ya juga sama spiritualitasnya. Dia mengatakan, lihatlah wahai orang-orang Aceh, tempat ibadat kita dirusak. Mereka telah mencorengkan nama Allah. Sehingga ya beliau mengorbankan peperangan dari hutan ke hutan, sama gerilya juga jemaah sekalian. Kalau di filmnya kan, film Cut Nyadin itu. Dan juga ada juga pengkhianatnya itu ya,
yang melaporkan udahlah capek gitu ya, nyerah, lapor sama Belanda, datang Belanda ditangkap, kemudian diasingkan ke Sumedang. Makam Cut Nyadin hari ini di Sumedang jamaah sekalian. Pahlawan besar dari Aceh, seorang wanita. Dan kalau ngelihat foto ini, Cut Nyadin itu pakai jilbab, nutup aurat, ya. Karena ada juga foto yang lain, Cut Nyadin itu nggak pakai kerudung, ini pakai kerudung jamaah sekalian. Nah, ini kan bukan ketidaksengajaan tuh Pak. Mungkin ada pihak-pihak yang ingin memisahkan antara semangat Islam yang ada pada para pahlawan. Kita harus sadar itu. Ya enggak kok, ini mereka bukan orang yang menjalankan syariat, enggak begitu jamaah. Justru mereka kencang itu karena mereka yakin dengan akidah gitu. Terus juga Imam Bonjol dan lain sebagainya. Ya. Nah, apa korelasinya? Saya melihat jamaah sekalian. Jadi kekuatan mereka, para pahlawan kita, itu kekuatan spiritual. Ya, spiritualitasnya kuat, maka jadi hebat. Nah, spiritualitas itu kalau dikorelasikan dengan saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, mereka juga kuat hari ini. Mereka juga hebat hari ini jamaah sekalian. Nah, ini saya mendapatkan postingan dari seorang wartawan di Gaza ya. Namanya Saleh Al-Ja'farawi. Dia ditanya katanya, saya pakai screenshot ya dari akun X. Saya screenshot, ditanya, dia bilang, kami sering ditanya tentang rahasia kesabaran, keteguhan dan kegigihan kami setelah lebih dari 680 hari genosida, pembunuhan, pembantaian, pengungsian, kelaparan. Ya, apa rahasianya kan? Kok kalian kuat? Kalian masih bertahan? Itu bukan karena punya cadangan makanan, bukan karena punya cadangan senjata, enggak. Kami kuat itu, dia bilang, saya akan beritahu Anda salah satu alasan dibalik keteguhan dan kesabaran ini. Apa dia? Al-Quranul Karim. Karena mereka dekat dengan Al-Quran, karena pegang Al-Quran. Kenapa jamaah sekalian? Gaza itu menjadi ya kota dengan tingkat buta huruf terendah di dunia. Mohon maaf, ada survei di Indonesia, angka buta huruf Quran di Indonesia itu masih dalam kisaran angka 74%, kata Menteri Agama. 74%. Ya, gimana interaksi sama Quran, bacanya aja tidak bisa. 74%. Gimana Quran bisa dibaca, bisa mewarnai hidup, baca aja nggak bisa. Padahal Quran sumber kekuatan. Di Gaza rendah sekali. Di Gaza itu kota dengan jumlah penghafal Quran paling tinggi di dunia dibanding dengan jumlah penduduk. Jumlah penduduknya 2 juta, penghafal Qurannya lebih dari 60 ribu. 60 ribu dari 2 juta, itu berapa persen? Setiap tahun mereka mewisuda 3.000 penghafal Quran setiap tahun ketika normal kemarin. Hampir dipastikan tidak ada rumah di Gaza yang kosong dari penghafal Quran. Satu rumah itu pasti ada penghafal Quran. Nah, ini yang membuat mereka kuat, rahasianya itu. Quran itu apa? Spiritualitas.
Nah, saya masuk ke sini jamaah sekalian. Apa yang mereka lakukan di sana? Nah, contohnya begini ya. Ini ketika perang nih. Ketika perang tuh kegiatan halaqah Quran. Tidak kencang ya. Nah, ini dia. Jadi ini diliput sama Al Jazeera. 300 min hafadzatil Quran, 300 penghafal Quran di kota Gaza, yatlunal Qur'anal Karim an dhahri qalbin, menyetorkan hafalan Quran 30 juz ya, setoran hafalan fi jilsah wahidah, dalam sekali duduk 30 juz. Masya Allah. Dan bukan baca, setor hafalan. Pada saat itu dia bilang 300 orang yang setor hafalan, yang hatam, 300 orang lagi perang di tenda pengungsian. Bayangin jemaah saya. Nah, ini yang membuat mereka kuat gitu. Rahasianya di sini. Nah, saya punya video juga, kemarin saya baru ini ya, baru download. Nah, sama. Ini 2 minggu yang lalu ya. Kalau ini 260 khusus remaja putri. Ini program 100 hari. Lagi perang. Nah, ini ustazahnya. Ya. Ya, gitu jamaah saya. Kenapa? Oh, nggak ada ya? Nggak keluar ya? Bentar. Oh, sebentar. Nah, ini dia. Ini santri-santri di Gaza ini. Mau daftar boleh. Nah, tuh. Karena mereka ini sudah 2 tahun tidak bisa sekolah, ya. Mereka 2 tahun tidak bisa sekolah. Jadi ada beberapa pihak yang melihat anak-anak lagi perang, ketakutan, nggak bisa sekolah. Gaza itu jamaah sekalian, kalau lagi musim libur, yang ramai mana? Yang ramai itu masjid. Yang ramai itu masjid. Mereka pada bikin program sanlat kalau di kita. Kalau di kita liburan yang ramai mana? Puncak. Ragunan. Di sana itu anak-anak kalau liburan mereka sedih karena nggak bisa sekolah. Kalau anak kita, ya, kalau liburan seneng. Nah, ini lagi perang nih, Udah lama nggak sekolah. Karena mereka senang baca, senang belajar, senang ilmu gitu.
tinggi sekali literasinya gitu. Maka dibikinlah kelompok-kelompok. Kayak gini kan, kelompok-kelompok. Nah, ini nama programnya namanya Tijanur. Tijanun Nur. 260 fatat yasridnal Quran fi Gaza. Mereka menyotorkan hafalan di Gaza. Dan wajahnya kelihatan memang wajah-wajah yang ini ya, pucat gitu, karena mereka sudah lama nggak makan, kelaparan. Nah, dari sini jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, benar ketika Allah menyampaikan kalau spiritualitas kuat, maka mukmin itu lebih hebat dari orang-orang kafir. Ini firman Allah. Ya ayyuhan nabi harridhil mu'minina 'alal kitab. Iyyakum minkum ishruna sabirun yaglibu mi'atain. Wahai Nabi, kobarkan semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kalian, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang musuh. Berarti kan ini 1:10. Kemudian kata Allah, firman Allah, wa iyyakum minkum mi'atun. Apabila ada 100 orang mukmin, yaglibu alfan, bisa mengalahkan 1000 orang musuh. 1:10. Makanya jamaah sekalian, dalam sejarah perang-perang Islam tidak ada ceritanya jumlah kaum muslimin lebih banyak daripada jumlah musuh, kecuali dalam perang Hunain. Di Badar muslimnya 314, musuhnya 1000. Di Uhud mukminnya 3000, musuhnya 10.000. Mukmin 1000, musuhnya 3000. Kemudian nanti bahkan ada pasukan muslim 3000 dalam perang Mu'tah, kafirnya 200.000. Tapi bertahan gitu. Apa yang menyebabkan? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, ketika dia mengutus pasukan, dia bilang jangan maksiat sama Allah. Maksudnya jaga spiritualitas, jaga iman, jaga ibadah. Kenapa kata Umar? Itu kelebihan kita dibanding dengan mereka. Kalau musuh mengandalkan kekuatan, mengandalkan senjata, mengandalkan jumlah pasukan, tapi mereka maksiat sama Allah. Modal kita ini taat sama Allah. Kalau kita sama-sama maksiat kepada Allah, jumlah sudah nggak banyak, senjatanya kurang, maksiat juga. Ya apalagi yang bisa diandalkan gitu. Nah, kalau kita melihat jamaah sekalian, inilah sumber kekuatan saudara-saudara kita di Gaza. Ya. Dalam situasi yang luar biasa. Dalam pasukan Al-Qassam itu kan ada namanya Katibat Hafadhatil Quran, divisi penghafal Quran, ya, Kopassus, tapi dia syarat masuk situ hafal 30 juz. Jadi kalau itu namanya Wahdatun Nukhbah, Kopassus lah kalau di kita. Jadi kalau mereka sudah turun, wah, Israel ketar-ketir Israel. Ini udah 2 tahun tuh mereka dibombardir, kemarin 3 atau 4 hari yang lalu, ya.
ini pasukan ini berhasil melakukan penyergapan dan balik pulang dengan selamat ke markasnya masing-masing. Bahkan di antara mereka ada yang berani meledakkan diri di tengah pasukan Israel. Ya, ini jangan pakai istilah bom bunuh diri jamaah sekalian. Bunuh diri itu nggak benar gitu. Kalau dalam istilahnya itu namanya amaliyah istishhadiyah, bom syahid. Karena istilah ini juga menjadi salah satu harbul mustalahat, salah satu jenis peperangan juga. Nah, tapi misalkan kok pertolongan Allah itu lama? Sama juga dulu kita merdeka setelah 350 tahun. Ya, 350 tahun. Hari ini udah 2 tahun, ada sebagian mengatakan, kenapa Allah nggak menghancurkan aja tuh Israel? Apa hikmahnya? Nah, dijawab sama almarhum nih, salah seorang ulama dari Mesir. Sudah tiada ya beliau, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Dia katakan begini, lau farajallahu an Yusuf fi awal ibtilaihi lama alat ilaihi khazainu Misra. Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, andai Nabi Yusuf mendapat jalan keluar dari masalah yang dihadapi di saat ujian, di awal ujian menimpa. Nabi Yusuf alaihissalam, jamaah sekalian, kalau baca kisahnya kan hidupnya ujian semua. Dari kecil tuh diuji, dimasukin, dikerjain sama saudaranya, dicemplungin ke sumur, ya kan? Kemudian setelah itu ditemukan sama pedagang, dijual ke Mesir. Setelah di Mesir, karena dia ganteng gitu ya, kemudian digoda sama istrinya pejabat. Tapi dia masih bertahan. Setelah itu dia dimasukin ke dalam penjara. Kata Syekh Mutawalli, kalau Allah nolong Yusuf ketika pertama kali dapat ujian, ketika masuk sumur udah ditolong sama Allah, nggak dikasih lagi ujian-ujian yang lainnya, Yusuf tidak akan menjadi pejabat negara di Mesir. Tapi Yusuf alaihissalam menjadi pejabat negara di Mesir, menjadi bendaharawan negara karena dia telah lolos seleksi yang berlapis-lapis tadi itu. Masuk sumur sabar, ya, dijual sabar, masuk penjara sabar. Nah itu kata beliau, qad yatulul bala liya'dhumal ata. Ujian panjang ini akan berbuah kemenangan gemilang. Panjang banget ujiannya. Kenapa? Allah pengen ngasih hadiah yang gede gitu. Jadi kita melihat hari ini saudara-saudara kita, ya karena Indonesia dijajahnya 3,5 abad, ya, ketika setelah merdeka tuh kuat kokoh. Yang lain udah pada bubar nih negara itu. Yugoslavia kan bubar gitu. Ya, Yugoslavia bubar. Indonesia juga ada juga yang bubar itu. Timur ya, misah gitu. Tapi yang lain kan, saya baca itu jamaah sekalian, 300 suku yang ada di Indonesia itu 314 suku yang ada di negeri ini. Ini multi etnik. Bahasa berapa? 700 bahasa. Nah, alhamdulillah Allah masih jaga. Kenapa? Karena dulu juga ujian memerdekakannya panjang, 3,5 abad. Meskipun hari ini ya upaya-upaya
memisahkan diri, separatisme, ya, disintegrasi itu masih ada. Nah, jamaah sekalian, itu kata Syekh Mutawalli. Sama juga dengan Gaza hari ini. Maka hadis Nabi mengatakan an-nasru ma'as sabri. Pertolongan itu didapat, diraih bersama kesabaran. Wal faraju ma'al karbi. Jalan keluar datang bersama penderitaan. Wa anna ma'al usri yusra. Ya, kesulitan bersama kesulitan ada kemudahan. Ini sunatullahnya begitu. Sunatullahnya begitu. Kalau bahasa kita, berakit-rakit ke hulu, renang-renang ke tepian. Ya, sakit-sakit dahulu, senang-senang kemudian. Ini hadis itu. Istilah itu dari hadis ini. Bukan rakit-rakit ke hulu, tenggelam kemudian, bukan. Ya. Sakit-sakit dahulu, senang-senang kemudian, itu bahasa hadis. An-nasru ma'as sabri, al-faraju ma'al karbi. Ya. Jadi jalan keluar kalau ada penderitaan, kemudahan kalau ada kesulitan. Gitu ikhwatul iman, ini sunatullah. Maka ditegaskan juga sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah, kalau bahasa orang kita tuh, kalau sudah mentok, ya, udah mentok nih, udah nggak ada udah nggak kepikiran jalan keluar. Nah, dalam saat itu, dalam posisi itu, justru kita mesti senang. Allah akan ngasih solusi. Karena sunatullahnya begitu, skenarionya begitu, yang Allah berlakukan dulu kepada para nabi. Hatta idza stai'asar rusul wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna. Hingga ketika para rasul sudah putus asa, wa dhannu annahum qad kudzibu, dan mereka mengira mereka udah habis gitu, udah nggak ada solusi, udah nggak ada jalan keluar, ja'ahum nasruna. Pada saat itulah pertolongan kami datang. Allah kasih pertolongan. Jadi jamaah sekalian, ya intinya apa? Harus yakin, spiritualitasnya harus yakin. Maka kata Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, dalam kitab Majmu' Rasail, dia katakan abshir bi qurbil farji, berbahagialah dengan semakin dekatnya kemenangan. Wa idzastaddal karobu, apabila penderitaan semakin hebat, wa aldumal khotobu, kesulitan semakin menguat, kanal faraju hina idzin qoriban fil ghalib, biasanya solusi akan segera ditemukan, kemenangan akan diberikan. Ini persis zaman sekalian, saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza itu, udah berbagai macam cara kan kita saksikan, masya Allah, kelaparan, pembantaian, pembunuhan dan lain sebagainya mereka dapat. Seakan-akan sudah nggak ada jalan keluar, tapi justru pada saat seperti itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya kepada kita semuanya. Terakhir, ada seorang ulama dari Mauritania, ya, Muhammad Al-Hasan Dedew. Dia bilang ahlu Gaza dzirwat sanamil ummah. Penduduk Gaza adalah puncak tertinggi dari umat Muhammad. Di zaman ini
wa ra'su harbati hadzal din, dan mereka ini adalah ujung tombak agama ini. Mereka udah umat Nabi Muhammad terbaik hari ini tuh Gaza. Ya, umat Nabi Muhammad terbaik itu mereka, kata Syekh Muhammad Hasan Dudud. Ya. Kenapa? Karena dengan perjuangannya, karena mereka mempertahankan kiblat umat Islam, tanah umat Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan insyaallah. Demikian jamaah sekalian, ya, mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati kita untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan. Demikian, wallahu alam, saya kembalikan kepada MC kita. Alhamdulillah, jazakallahu khair pada Ustaz kita yang telah menyampaikan pelajarannya pada kita terkait masalah akidah, masalah kekuatan, keimanan, keyakinan, dan kita harus yakin Allah berfirman, ala inna nasrallahi qarib. Masya Allah. Sungguh pertolongan Allah itu sangat dekat. Barangkali ada pertanyaan? 1, 2, 3, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagus disampaikan itu kekuatan spiritual. Kunci dari kekuatan spiritual ini adalah, kalau saya dengar, saya ikuti tadi, pertama iman, kedua ilmu. Jadi iman dan ilmunya harus saling berintegrasi agar spiritual itu, kalau kita pelajari para pejuang-pejuang kita yang ditulis dalam sejarah, mereka itu juga iman mereka kuat, ilmu mereka kuat, sehingga menimbulkan kekuatan dalam diri mereka sendiri. Dari sini kita dapat belajar bahwa kalau ingin kekuatan spiritual kita kuat, kita harus punya ilmu dan iman, sehingga kita betul-betul menjadi seorang muslim yang tangguh, menjadi seorang muslim yang jujur, menjadi seorang muslim yang ikhlas. Inilah kunci dari kekuatan kita, itu jujur, ikhlas, dan sabar. Semuanya dari yang dua tadi, Pak. Apakah benar? Tolong lebih perjelas lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz telah memberikan ilmu pada kami. Namun ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Yang Pak Ustaz katakan bahwa kebuta-hurupan orang Indonesia itu sampai mencapai 74%. Nah, di sini di mana para ulama ataupun katakanlah kok besar banget, sedangkan kita mayoritas Islam. Nah, kira-kira upaya apa yang sudah dilakukan oleh yang berwenang itu begitu tinggi banget? Itu pertama. Kemudian yang kedua, alhamdulillah bahwa memang disinilah yang dikatakan Syekh Muhammad itu benar-benar ujiannya Islam yang tertinggi itu adalah teman-teman Muslim yang di Gaza. Nah, di sini saya ingin mendapat barangkali kiat-kiat bagaimana sehingga masyarakat Islam di Indonesia bisa tercipta seperti pejuang-pejuang kita yang lama. Sedangkan coba lihat sekarang Pak, generasi Z, generasi pokoknya generasi muda yang sekarang, waduh, saya juga ngeri. Satu ketika nanti kalau pemuka-pemuka agama enggak memberikan arahan dan tidak memberikan masukan masalah Islam, saya takut nanti di akhirat ditanya itu bagaimana tugas atau pemuka-pemuka. Saya rasa ini Pak, saya mohon penjelasan yang lebih akurat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Ya, saya Ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pak Ustaz, mengenai pertolongan Allah, Pak Ustaz. Memang pertolongan Allah itu akan turun misalnya kalau kita makan dan mendekatkan diri kepada Allah, Pak Ustaz. Dan sama-sama kita tadarus bersama dengan itu, buat Islamnya akan kita akan lebih kuat dan bersemangat untuk kemudahan untuk mencari ilmu dan belajar sendiri serta membaca kitab-kitabnya serta mendatangi majelis-majelis ilmu, Pak Ustaz. Cuman kadang-kadang bagaimana membangkitkan spiritualitas tersebut gitu, Pak Ustaz. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Ya, sekarang. Ya, terima kasih. Yang pertama, kekuatan bertumpu, kekuatan spiritualitas adalah ilmu dan iman. Ya betul, Pak. Ya, sangat betul itu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang beriman dan orang berilmu. Ya. Orang beriman dan orang berilmu. Maka dua poin ini, poin iman, poin ilmu itu harus dapat perhatian, harus terus dikuatkan. Dengan sebab itulah rakyat Gaza kuat secara mentalitas, ya. Kan mereka tadi saya bilang tingkat literasinya tinggi sekali. Senang belajar, senang menuntut ilmu. Bahkan ada beberapa kisah, ya. Jadi penjara itu berubah menjadi kampus kuliah gitu. Masuk penjara S1, keluar penjara S3. Kenapa? Dosen-dosennya di penjara juga. Jadi mereka buat kuliah dalam penjara. Bahkan saya melihat juga ada di penjara dia sidang desertasi S3-nya di penjara. Di penjara sidang desertasinya di penjara, mohon maaf, di toilet. Karena dosennya di mana, dia di penjara. Dengan teknologi apa adanya, dilakukanlah sidang desertasi secara online, gitu. Jadi semangat belajarnya tuh dahsyat sekali. Semangat belajar, tentara-tentara di sana, polisi-polisi di sana, orang-orang yang hafidz Quran, ya. Jadi betul, iman, ilmu tingkatkan. Dari iman, dari ilmu nanti berbuah akhlak, berbuah moral, berbuah moralitas, jujur, ya, sifat jujur, sifat toleran, kemudian penyayang kepada yang lain, simpati, empati tumbuh, kemudian ke jiwa sosial. Itu dari iman, ya, dari iman, dari ilmu, insyaallah. Wallahu alam. Yang kedua, tentang buta huruf Al-Qur'an, betul. Mungkin saya koreksi angkanya, ya. Ini di tahun 2024 Menteri Agama mengungkapkan angka buta aksara Quran itu mencapai 72,25, bukan 74, 72,25%. Iya, dia nggak tahu huruf Quran. Nah, kenapa katanya pada saat itu penelitian ini riset yang dilakukan oleh PT IKI atau IIKI gitu. Itu bisa di googling tuh jemaah, ada di situ. Apa salah satu penyebabnya? Salah satu penyebabnya adalah kurangnya mushaf Quran. Penduduk Indonesia kan 286 juta. Ya, 200 jutaan lah lebih itu muslim. Sementara
kemampuan Kementerian Agama mencetak mushaf Quran per tahun kisaran 2 juta atau 1 juta eksemplar gitu. Nah katanya ini kurang merata. Gimana mau paham Quran kalau Qurannya kagak ada? Meskipun sebetulnya sekarang kan Quran bisa di-download di aplikasi ya. Nah tapi kalau di daerah-daerah terpencil kan nggak bisa. Nah itu salah satu penyebabnya. Di antara penyebab yang lain ya faktor pendidikan. Mungkin kurangnya rumah-rumah Quran, lembaga-lembaga Quran, halakoh-halakoh Quran. Terus juga faktor geografis, terpencil, jauh. Juga faktor kesadaran. Kesadaran tuh begini, ya. Nyari duit aja susah, nyari makan aja susah. Nah, ada orang yang ya mungkin betul dia terlalu sibuk nyari nafkah, lupa ngaji. Kita jangan berpikir seperti di sini bahwa Bapak ya, jamaah di sini mungkin duit aman, tabungan masih tebal. Ya, untuk hidup 2 tahun aja hari ini kalau rebahan masih bisa gitu. Misal. Tapi kalau mereka tuh di daerah-daerah pelosok-pelosok untuk makan hari ini ya nyari hari ini. Makan pagi belum tentu siang bisa makan siang, malam belum tentu bisa makan gitu. Nah, kalau di Sunda itu saya dulu ingat di kampung tuh namanya ada istilah koreh-koreh cok katanya gitu. Kayak ayam itu kan nggak nyimpen itu, ini makanan untuk seminggu, enggak kan? Ya dia makan yang dia cari pada hari itu. Korek ada ketemu cacing ya udah dia patok gitu. Nah mungkin terlalu sibuk itu jamaah sekalian sehingga nggak ada kesempatan untuk belajar, nggak ada kesempatan untuk ngaji. Ini memang gerakan yang luar biasa harus kita inikan. Nah banyak sekarang makanya ada program wakaf Quran, program penyiapan guru ngaji Quran dan lain sebagainya. Nah ini penyebab ya. Nah tentu apakah akan ditanya, ya pasti akan ditanya kita. Maka kita harus berusaha. Saya di Cempaka Putih di rumah itu punya lembaga namanya Sanggar Quran. Ya ngaji gitu. Dan ternyata masih banyak juga penduduk Jakarta yang belum bisa ngaji. Ya. Murid kami lumayan banyak, ada 1.800 yang belajar ngaji itu. Jamaah sekalian. Dan uniknya itu mereka pada nggak mau keluar. Kalau sudah masuk betah gitu. Orang biasanya di sekolah kagak betah ya. Ini betah. Pak Ustadz pokoknya sampai mati saya mau ngaji gitu. Tapi kan ibu udah selesai nih programnya, ya nggak apa-apalah, pokoknya saya ngaji terus aja katanya. Wah bagus juga saya bilang begini nih. Ada juga yang ya nggak bisa ngikutin, suruh ngapal ya. Ad-duha minggu ini apal, besok pindah al-insyirah, duhanya hilang. Nah ngapalin al-insyirah dia hafal, setelahnya surat atin, ya. Insyirahnya hilang, atin bisa. Ya begitu pasti banyak, nggak apa-apa. Yang penting masih mau aja udah untung gitu. Ngaji aja udah terus. Nah kalau dikorelasikan apa rahasianya? Yang pertanyaan kedua itu Quran. Rahasianya tuh Quran, rahasia kekuatan tuh Quran. Iman, ilmu, Quran, dzikir, sholat. Tapi diantaranya Quran jamaah saya. Quran itu karena itu Rasul dulu ditanya tuh. Sahabat nanya kepada Aisyah. Akhlak Nabi bagaimana? Perilaku Nabi seperti apa? Kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu Quran. Quran jalan gitu. Quran hidup. Nah, ini masih disiapkan. Ya, kita mesti membuat program ini. Ya, program tadabbur Quran, tafsir Quran, belajar Quran. Bukan hanya baca, bukan hanya hafal, tapi bagaimana memahami dan mengimplementasi
apa yang ada dalam isi Al-Quran. Itu. Nah, memantik semangat supaya semangat thalabul ilmu ada dan lain sebagainya, ya sering-sering jamaah sekalian, kalau kata Imam Syafi'i, anil mar'i la tasal wasal an qarinihi fakullu qarinin bil muqaran yaqtadi. Ya, lihat temannya sama siapa, itu menentukan dia jadi siapa. Kalau berteman dengan tukang minyak wangi, kebagian wanginya. Berteman dengan pandai besi, kebagian juga apa istilahnya itu ya? Ya baunya gitu, atau arangnya ya, atau apanya lah gitu, bau apeknya. Nah, tergantung. Maka rajin-rajin ke majelis ilmu, insya Allah meningkatkan iman kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sebelum ditutup, alhamdulillah program di Masjid Al-Istiqomah berjalan lancar sebenarnya, karena ada Ustadz Dedi yang mengajarin kita terutama untuk membaca Al-Quran. Ya, untuk menyemangati bapak-bapak untuk membaca Al-Quran setiap habis subuh, ya, Senin sampai Jumat, dan malam habis maghrib sampai Isya. Mungkin kalau yang bapak-bapak minta sesudah Isya, kita pun akan kita persiapkan. Dulu aja yang kita sampaikan, yuk sama-sama kita menyemangati membaca Al-Quran. Sudah. Ya, alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih pada yang bertanya pada pagi hari ini. Tentunya akan menambah wawasan untuk kita, dan khusus pada saat kita, semoga Allah menakbirkan untuk beliau dan untuk kita semua. Dan untuk besok pagi jangan lupa Ustadz Kemal, mudah-mudahan kita dengan kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir pada acara taklim besok pagi. Dan marilah kita pada pagi hari ini sama-sama kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Haji. Sana. Bang, kasih Bang. Salam. Terima kasih Pak. Iya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Salam. Iya Pak. Afwan. Iya Bang, terima kasih Bang.